Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga Alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga duduk barengnya kita di majlis ilmu, di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah min ahli sa'adah wa min ahli husnil khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli alaihi. Semoga dengan barokah, dengan haknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita oleh Allah Ta'ala dimudahkan untuk bisa memahami ilmu yang akan kita pelajari bersama ini, dan juga dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan membahas terkait subhanallah, karena ini mendekati Idul Adha, subhanallah, maka subhanallah tidak afdol rasanya jika kita mengaji tidak membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Idul Adha, subhanallah. Sebelum kita membahas hukumnya, keutamaannya, subhanallah, terkait Idul Adha ataupun terkait amalan ibadah yang begitu Allah agungkan di hari Id tersebut, subhanallah, ataupun bulan Dzulhijjah, maka insyaallah kita awali dengan membahas terkait kisah dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran ini terkait dengan ibadah yang amat diagungkan oleh Allah ketika Idul Adha, subhanallah. Sejarahnya seperti apa, momennya seperti apa, ini kita akan membahas bersama. Semoga subhanallah sepatah dua patah kalimatnya bisa lebih menambah ilmu kita, lebih mengingatkan kita, dan lebih menjadikan kita sebagai hamba yang taat dan yang bisa beristi'dad untuk bisa menjemput jutaan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanallah. Di awal izinkan saya ingin membahas muqaddimah dari kitabnya guru subhanallah At-Tuhfatul Mardiyah fi Bayanil Udhiyah wa yaliha al-mataya al-munjiyah fi Bayanil Udhiyah. Subhanallah, semoga dengan barokahnya guru pula kita semua oleh Allah dimudahkan untuk memahami dan mengamalkan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Di awal penjelasan kitab subhanallah, beliau Walid Muhammad Husain Nawawi Allah yarham menuliskan awal surah dari surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Subhanallah. Ketika kita membaca ayat ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, maka kita akan memahami bahwa subhanallah, sekali-kali Gusti Allah tidak memerintahkan hambanya, yakni kita ini, untuk menjalankan ketaatan,
menjalankan ibadah kepadanya kecuali dengan motivasi yang benar-benar tulus karenanya. Subhanallah, mukhlisina lahuddin. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beramal apapun itu, sholatlah, zakatlah, puasalah, tadarus Qur'anlah, berakhlak baiklah, subhanallah, semuanya itu tidak terlepas dari perintah Allah juga agar hambanya ketika mengerjakan amalan-amalan tersebut disertai dengan mukhlisina lahuddin, ketulusan yang total kepada Allah, memurnikan betul-betul apa yang dikerjakannya itu karena Allah, mencari ridho Allah, mencari cintanya Allah, mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka subhanallah, di sini kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui surah Al-Bayyinah ayat 5 ini agar bismillah, sebagaimana halnya sekarang kita datang ngaji, menghadiri majlis ilmu, maka bismillah, kita mengaji, datang dari rumah jauh-jauh ke sini untuk mendengarkan ilmu, niatnya untuk apa? Subhanallah, tidak lain tidak bukan untuk mencari ridho Allah, untuk subhanallah, mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada hambanya. Subhanallah, maka di sini mukhlisina lahuddin, karena Allah Ta'ala ketika seorang hamba dalam mengerjakan ketaatan maupun ibadahnya itu dilandasi dengan ketulusan, keikhlasan kepada Allah, maka pujian tiada berarti baginya, pun demikian cacian tiada berarti baginya. Artinya ketika ada pujian datang dari orang-orang yang melihat ketaatan kita, amal salih kita, keistiqomahan kita, maka pujian-pujian itu tidak akan menjadikan kita tinggi hati, tidak akan menjadikan kita sebagai hamba yang lupa diri, ataupun tidak akan menjadikan kita sebagai hamba yang merasa diri lebih baik sehingga mudah meremehkan, merendahkan orang-orang yang di bawahnya. Subhanallah, artinya pujiannya tidak akan menjadikan dia salah arah, justru akan menjadikan dia lebih bersyukur kepada Allah. Karena pujian ini datang tidak lain tidak bukan itu karena izin Allah. Allah memujinya sebab keistiqomahannya, subhanallah, melalui lisan para hambanya. Subhanallah, ini kalau ibadah kita berlandaskan niatnya ikhlas karena Allah. Pun demikian ketika ibadah kita, kebaikan kita, subhanallah, ketaatan kita dianggap buruk oleh orang, umpama subhanallah dipandang sebelah mata oleh orang, subhanallah, atau kita mendapatkan cacian, hinaan, subhanallah, remehan dari orang-orang yang tidak menyukai, maka hal demikian pula tidak menyurutkan semangat kita untuk mengerjakan ibadah. Subhanallah, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, subhanallah, namun ternyata kebaikan itu tidak dihargai oleh orang, umpama subhanallah, dipandang sebelah mata oleh orang yang melihatnya, diremehkan, atau mendapatkan kritikan, cacian dan lain sebagainya, subhanallah, maka ketika kita niat mengerjakan ibadah itu tulus karena Allah, motivasinya betul-betul hanya mencari ridho Allah, maka itu semua tidak berpengaruh bagi dirinya. Artinya tidak akan menjadikan dia terpuruk, remehan orang, cacian orang, pandangan sebelah mata orang tidak akan menjadikan dia lemah. Subhanallah, karena apa? Dia beribadah bukan untuk orang itu, bukan untuk orang lain, bukan untuk makhluk, tapi untuk Sang Khalik, Sang Rabbul Alamin. Maka tidaklah masalah ketika orang-orang meremehkannya,
asal Allah senantiasa memperdulikannya ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka ini mukhlisin lahuddin. Kenapa penting? Karena seperti itu. Ketika ada pujiannya tidak akan menjadikan dia sebagai orang yang sombong, orang yang lupa diri, justru semakin bersyukur. Ketika ada caciannya tidak menjadikan dia surut dalam mengerjakan ibadah itu. Subhanallah, mukhlisina lahuddin. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum. Oleh karena itu Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Hikam berkata seperti ini, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Amal ibadah itu bagaikan anggota tubuh. Subhanallah. Subhanallah. Rohnya itu, agar anggota tubuh itu hidup, bermanfaat, itu harus diisi dengan apa? Rohnya adalah ikhlas, kemurnian, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ulama lain menyatakan bahwa subhanallah, ikhlas itu bagaikan kepala. Subhanallah. Mohon maaf sekali. Kita pernah melihat orang yang punten tidak memiliki tangan. Betul tidak? Tidak memiliki kaki. Mohon maaf, kita pernah melihat orang yang punten matanya sebelah buta umpama. Mohon maaf, orang yang cacat. Tapi kita masih bisa melihat, subhanallah. Masih bisa kita subhanallah, tidak lari. Kita masih bisa menghargai keberadaannya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi punten ibu-ibu, mbak pondok, kalau kita di jalan malam-malam, jangankan malam, siang hari aja, subhanallah, lihat orang berjalan gak ada kepala, itu bagaimana? Kalang kabut kita pergi, subhanallah, gak dianggap orang ini, sudah dianggapnya apa? Hantu. Pun demikian amal ibadah, subhanallah, yang menjadikan amal ibadah kita dianggap, dilihat, dipandang, itu apa? Ikhlasnya. Bagaikan kepala, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Oleh karena itu Sahibul Hikam menyatakan, wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Yang menjadikan amal itu hidup adalah ikhlas. Oleh karena itu mukhlisina lahuddin amat begitu penting. Gusti Allah sampai wanti-wanti, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Sekali-kali Gusti Allah Ta'ala tidak menyuruh kamu sholat, tidak menyuruh kamu ngaji Quran, tidak menyuruh kamu sedekah dan lain sebagainya, kecuali kamu mengerjakannya dengan ikhlas. Karena yang menjadikan sholatmu hidup, sedekahmu hidup, amal baikmu hidup dalam pandangan Allah bernilai adalah ikhlasmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Subhanallah. Hunafa ini apa? Agama yang lurus. Subhanallah. Lah, ini ada kaitannya nanti dengan kisah daripada baginda Nabi Ibrahim alaihi salam, sang abul anbiya. Subhanallah. Dalam tafsir Bahrul Madid, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dan dalam tafsir Al-Kabir wa Mafatihul Ghaib, subhanallah, agama yang lurus ini adalah apa? Agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Disebutkan oleh Imam Mujahid dalam tafsir Kabir wa Mafatihul Ghaib, ini karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Mujahid menyebutkan bahwa makna hunafa adalah apa? Mengikuti agama baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Agamanya apa? Agama tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin.
Subhanallah. Hunafanya ini apa? Agama yang mengajarkan ketauhidan di dalamnya. Subhanallah. Dipungkasi oleh agama Islam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pula, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika nittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Ikutilah agama Nabi Ibrahim, seorang yang hanif, seorang yang lurus. Subhanallah. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Subhanallah. Masya Allahumma Masya Allah. Maka dalam tafsir Bahrul Madid karya Imam Ibnu Ajibah, maksud dari anittabi' millata Ibrahim, maksud daripada ikutilah agama Nabi Ibrahim, yakni mengikuti agama beliau yang mengajarkan tentang ketauhidan kepada Allah dan kasih sayang ini. Nabi Ibrahim itu mendapatkan status subhanallah sang khalilullah, kekasih Allah. Di antara didikan Nabi Ibrahim yang sangat populer adalah apa? Kasih sayangnya yang begitu dahsyat, lomannya, dermawannya, sampai Nabi Ibrahim tidak makan kecuali ketika makan itu mengundang subhanallah tetangganya, orang-orang di sekitarnya untuk bareng-bareng makan. Saking lomannya, subhanallah, ini baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kelomanan itu tidak lahir kecuali dari sifat rahmah, besarnya kasih sayang yang ada pada diri baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika ayat Quran menyatakan anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Nabi Ibrahim, maka ikutilah ketauhidan. Subhanallah. Dan ikutilah kasih sayang yang ada pada diri baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim subhanallah tidaklah orang yang menyekutukan Allah. Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Maksudnya seperti apa? Wa ma kana minal musyrikin ini bahwa Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tapi seorang yang lurus lagi berserah diri, seorang muslim. Maka seorang muslim itu adalah seorang yang menyerahkan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memasrahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah makna muslim sejati. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Dan di antara sunnah, ini langsung saja, di antara sunnah dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam adalah apa? Subhanallah, mengikuti subhanallah sunnahnya, yakni bersunnah kurban. Ini subhanallah. Makanya ada sejarah sunnah kurban itu seperti apa? Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Subhanallah. Kita itu subhanallah ketika hari Idul Adha, maka kita amat sangat dianjurkan ketika kita ada rezeki untuk bersunnah kurban, untuk berkurban. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini kita mending subhanallah. Diperintahkannya untuk bersunnah kurban dengan apa? Menyembelih kambing, sapi, unta, ataupun hewan-hewan lainnya subhanallah, yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu baginda Nabi Ibrahim alaihi salam itu subhanallah, bukan yang dikorbankan itu adalah hewan, tapi subhanallah Allah menguji beliau dengan mengorbankan anaknya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kisahnya nanti kita akan pelajari bersama. Subhanallah. Ada ini Mbak Pondok kalau bawa buku Renungan Kalam Ilahi jilid 1 ya, ada. Subhanallah, saya tuliskan di sini. Awal ayatnya itu waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Subhanallah.
Masya Allah, thumma Masya Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Sungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Subhanallah. Jadi kisah awalnya ketika baginda Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, subhanallah, di daerah. Maka ketika dakwah di daerah tersebut, subhanallah, banyak cemoohan, banyak tolakan, banyak siksaan, perbuatan keji dari masyarakat daerah tersebut dilontarkan, disematkan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Hingga beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengujian pembakaran. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi dengan izin Allah, pertolongan Allah, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ini diselamatkan oleh Allah. Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Subhanallah, ketika diuji itu Nabi Ibrahim dengan api pembakaran, maka kata Allah Ta'ala, subhanallah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Subhanallah, api yang begitu bergelora panasnya tidak mampu membakar Nabi Ibrahim, menjadi dingin. Subhanallah, ini diantara mukjizat dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Singkat cerita ya, nanti kita akan bahas. Subhanallah, ini fokusnya kepada sejarah sunnah kurbannya ya. Subhanallah. Singkat cerita, karena di daerah tersebut, subhanallah, penolakan, cemoohan banyak dilontarkan oleh baginda Nabi Ibrahim. Subhanallah, melihat masyarakatnya ini, subhanallah, tidak ada perkembangan, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah. Subhanallah, ke negeri yang Allah tentukan. Subhanallah. Maka di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Subhanallah. Apa itu pelajarannya? Ketika kita berada di suatu tempat umpama, di tempat itu kita tidak dihargai, kita tidak dianggap. Subhanallah, kehadiran kita itu diremehkan, disepelekan, kebaikan kita tidak dipedulikan, maka apa? Move on. Pindah kita. Subhanallah. Ini sunnahnya para nabi, subhanallah. Ini yang dicontohkan oleh daripada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Pun demikian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah dakwah di awal-awal, beliau ditolak, dicaci, dimaki, pengikutnya disiksa. Allah memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Subhanallah. Maka di sini artinya Gusti Allah tidak mau memberatkan hambanya. Dan ini bisa kita ambil dan praktekkan kapanpun, dimanapun. Subhanallah. Maka ketika kita berada di suatu kelompok golongan, yang dimana di golongan itu, kelompok itu atau daerah itu kita tidak dihargai, kebaikan kita, usaha baik kita tidak dianggap, subhanallah, maka hijrahlah, pindahlah. Subhanallah. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan kebodohan yang hak ketika seseorang masih mau berada di lingkungan yang dimana di lingkungan itu kehadirannya tidak dihargai, posisinya diremehkan, dihina, dan dia mau terus di situ. Dibilang oleh Imam Syafi'i itu kebodohan yang hak. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Sabar, iya ini orang yang sabar, betul. Tapi sabar itu aktif, tidak pasif. Ketika dia dicemooh, dihina, oke, kita menerima, kita sabar, belapang dada, tidak balas, tapi kita harus move on. Harus apa nih? Selanjutnya harus seperti apa nih? Tindakannya bagaimana? Harus dipikirkan dan ditentukan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Maka ini subhanallah, Masya Allah, carilah tempat di mana di tempat itu kita dihargai,
di lingkungan itu, keberadaan kita dianggap di situ. Dan ini bukan berarti kita pengen enak dia, bukan. Ini sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Masya Allah, thumma masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Oleh karena itu, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ketika Nabi Ibrahim di daerah awalnya, ketika dakwah ditolak, dicaci, dimaki, tidak dianggap, maka beliau hijrah di bumi Allah yang lain. Subhanallah. Di bumi Allah yang lain. Subhanallah. Diabadikan dalam Al-Quran, waqala, dan Nabi Ibrahim berkata, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Sungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Maka ketika kita betul-betul menelaah ayat ini, subhanallah, masya Allah, thumma masya Allah, maka kita akan bisa mengambil interpretasi makna, penafsiran makna, bahwa kita sebagai hamba jangan sampai melupakan Allah di setiap gerak-gerik kita, di setiap langkah hidup kita. Sertakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, thumma masya Allah. Ketika baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ini zahibun, perginya ila Rabbi, menghadap kepada Tuhannya, kepada Allah, maka sayahdin, Allah memberi petunjuk kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang perlu kita garis bawahi. Subhanallah. Inni zahibun, artinya seperti ini ya. Kalau kita sekarang ini makna luasnya, kita sebagai santri punya cita-cita agung, cita-cita mulia, pengen fuhul ilmunya, pengen menjadi hafizah Quran, pengen bermanfaat ilmunya, pengen menjadi ahli ilmu umpama. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah apa? Zahibun, pergi. Pergi ini isyarat daripada apa? Bergerak. Al-harokah barokah, betul tidak? Bergerak. Bergerak kemana? Ke arah di mana cita-citamu itu akan mudah tercapai. Kita kepingin menjadi penghafal Quran, ya kita pergi ke pesantren tahfidz Quran, ke lingkungan di mana Al-Quran itu terus disenandungkan tiap waktu, karena lingkungan itu mempengaruhi. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Inni zahibun, harus ada gerakan pertama kali. Dan gerakan ini tidak cukup kalau hanya sekedar bergerak tok, tapi harus ada ila Rabbi. Lah di sini ila Rabbi ini ikhlas kita tadi, mukhlisina lahuddin. Subhanallah. Maka amal salih tidak menjadi amal salih ketika dia mencakup dua syarat ini. Yang pertama, amal soleh itu dikerjakan, ada pengamalan praktek yang nyata. Yang nomor dua apa? Niat yang baik. Subhanallah. Makanya dalam agama kita diajarkan, subhanallah, kebaikan tidak akan menjadi kebaikan kalau tidak disertai dengan niat yang baik, betul tidak? Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Ataupun hanya niat baik tapi tidak dikerjakan, maka kurang sempurna. Dapat pahala sudah niat baik tapi tidak sempurna. Kalau kepingin amaliyahnya sempurna, kerjakan dengan total, dengan ila Rabbi, ketulusannya itu, niat baiknya itulah di sini. Wa qala inni dzahibun ila Rabbi, sudah ini menerangkan dua syarat mutlak agar cita-cita kita tercapai dengan kemuliaan. Subhanallah, Mbak Pondok sudah bagus, saya pengen jadi penghafal Al-Quran umpama. Subhanallah, kita berangkat pergi zahib di tempat di mana Al-Quran itu diajarkan.
Subhanallah, di lingkungan yang mendukung untuk menghafalkan Al-Quran, di pesantren misalnya, subhanallah. Tapi niatnya apa? Buat kesombongan, untuk pamer umpama, supaya dianggap oleh masyarakat, oleh warga sekitar menjadi seorang yang alim, seorang yang hafizul Quran. Maka ini tidak baik, tidak mencakup ila Rabbi. Sedangkan harus digandeng zahibun ila Rabbi. Maka niat menghafalkan Al-Qur'annya karena Allah, praktekkan. Datangi tempat di mana hafal Quran itu dilestarikan, lingkungan yang mendukung, dan zahibun ini kesungguhan kitanya. Manjada wajada lah ini. Maka kalau kita pengen sukses berhasil, zahibunnya apa? Gerakan kita. Gerakan kita itu apa? Ya semangatnya, rajinnya, istiqomahnya, sabarnya, ikhlasnya ila Rabbi. Mafhum ya? Ketika seperti itu, sayahdin, Allah memberikan petunjuk, dimudahkan untuk menggapai cita-cita mulia itu. Pun demikian dalam hal lain, apapun itu ibu-ibu, subhanallah, apapun itu, kita kepingin menjadi orang kaya yang diberkahi oleh Allah, maka zahibunnya apa? Semangatnya, kerja, nyari ikhtiar, usaha, dan lain sebagainya. Pengen berkah usahanya, maka jangan lupa ila Rabbi, usahanya karena Allah, dengan cara yang Allah ridhai, dengan harta halal, dengan cara yang baik ini, ila Rabbi. Maka akan sayahdin, akan dimudahkan proses cita-cita mulia itu. Subhanallah. Mafhumnya di sini ya. Wa qala inni dhahibun ila Rabbi sayahdin. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi biasanya orang itu, dia mau banget berusaha sungguh-sungguh, benar-benar. Ketika sudah powernya itu kepepet, subhanallah. Subhanallah, apa itu sebutannya itu? Power of the, apa itu kepepet ya, subhanallah. Sense of crisis itu, subhanallah. Kalau sudah kepepet, sudah lagi mentok, sudah lagi dalam keadaan terpuruk, baru itu Allahumma ya Allah ya nemen-nemen. Nangisnya, sujudnya nemen-nemen, minta sama Allahnya nemen-nemen, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ini juga tidak salah, gak apa-apa. Karena kisah daripada baginda Nabi Ibrahim ini, dulunya dakwah ditolak dan lain sebagainya, sudah sungguh-sungguh, maka diperintahkan hijrah, berpindah, move on dari tempat yang awal. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kenapa? Karena sudah merasakan hal yang tidak nyaman dulu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Oh, berarti Nabi Ibrahim seperti golongan kita-kita ya, kepada Allahnya itu sudah kepepet, sudah gak enak. Ya tidak begitu juga. Beliau Nabi, sang pemberi penuntun. Subhanallah, adanya beliau seperti ini untuk menjadi apa? I'tibar bagi umatnya, pelajaran bagi kita-kita ini. Oh, dulu juga seperti itu bagi Nabi Ibrahim, maka harus seperti ini, seperti inilah itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya subhanallah, para kekasih Allah menyatakan bahwa idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Ini ada riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Ketika Gusti Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Subhanallah. Maka adanya ujian itu, ibu-ibu, mbak pondok, apapun itu ya, ujian itu sesuatu yang kita gak inginkan lah, sesuatu yang gak enak, apapun itu, sekecil apapun itu. Subhanallah. Tapi jangan hanya fokus kepada ujiannya ketika kita sedang diuji, tapi ingatlah, ahabballahu, bahwa Allah mencintai kita. Mohon maaf, kita tengoklah kisah Fir'aun. Tahu Fir'aun itu ibu-ibu? Subhanallah, manusia yang mengaku Tuhan, laknatullah alaih. Subhanallah. Kenapa gak pernah susah selama hidupnya? Allah berikan kenikmatan, subhanallah. Bahkan omong kasarnya, Fir'aun digigit nyamuk pun gak pernah, subhanallah.
Sampai seperti itu nikmat yang datang kepada Fir'aun, subhanallah, sampai lupa diri, istidraj nikmatnya. Subhanallah, kenikmatan yang Allah berikan menjadikan dia tambah jauh dari kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai berani mengaku Tuhan. Kenapa? Gak pernah ngerasa sulit, gak pernah ngerasa gak enak. Timbul kesombongan, keangkuhan yang ada pada dirinya, bahwa dia kuasa, subhanallah, dia maha mampu dan lain sebagainya. Padahal hanya Allah yang maha kuasa, yang maha mampu. Lupa diri, sehingga Allah azab itu, ditenggelamkan dalam keadaan tidak memegang tauhid. Bahkan ketika tenggelam, sudah ingat itu pengen taubat, gak terima malaikatnya. Saking bejatnya Fir'aun ini, disumpel mulutnya, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Fir'aun, subhanallah, kenapa gak diuji? Subhanallah, diujinya apa? Dengan kenikmatan terus sehingga lupa diri. Maka ketika kita ada kalanya sakit gigi, ada kalanya pusing kepala, sakit perut, gak punya duit, subhanallah, ataupun kita lagi ada problem dengan teman, umpama adu cekcok sedikit dengan teman, subhanallah, ataupun kita lagi yang ngaji Quran, kok sulit ngajinya, gak masuk-masuk, itu tanda Allah cinta kepada kita. Surat cinta dari Allah agar apa? Agar Allahumma ya Allahnya ditemani malih. Subhanallah. Kadang kita ketika diuji gak enak, baru Allahumma ya Allah, gampang nangis, subhanallah. Kadang Gusti Allah kangen, subhanallah, ingin betul-betul dipanggil oleh hambanya dengan subhanallah, pengharapan yang penuh. Betul tidak? Kita kan lagi diuji oleh Allah, Allahumma ya Allah, kok dalam banget, pingin ya Allah gagi diangkat ujiannya, ayo ya Allah, ya Allah, ya Allah, betul tidak? Tapi terkadang kalau lagi nikmat lupa itu, subhanallah, kayaknya Allahumma ya Allah ya enteng mon, tang lambe mon, subhanallah, masya Allah, thumma masya Allah. Maka Gusti Allah uji itu agar ayo kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kembali itu rahmatnya, pertolongannya tercurah selalu kepada dia, subhanallah. Makanya ya dalam kitab hikam itu saya tuliskan di buku RKI 1, subhanallah, itu ketika subhanallah kamu diberikan nikmat oleh Allah, apapun nikmatnya, subhanallah, dan kamu tidak bersyukur kepada Allah, lupa kepada Allah, tambah nikmatnya justru tambah jauh kepada Allah, maka Allah akan menguji kamu dengan beragam kesulitan. Kalau dengan kenikmatan itu tidak menjadikan kita dekat dengan Allah, maka Allah akan menjadikan ujian sebagai perantara kita dekat dengan Allah. Tinggal pilih yang mana. Ya pengennya nikmat dekat dengan Allah, betul tidak? Subhanallah. Pengennya kan pundi mbak? Pengennya ujian dekat dengan Allah atau nikmat dekat dengan Allah? Oh lemas, pengennya kan pundi niki? Subhanallah, lah lamun kepingin nikmat ayo bareng-bareng. Meskipun kalau tang mriki dereng saged, subhanallah, tapi bareng-bareng watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, kang kathah syukuran. Innan ni'mah mausulatun bisyukr wasyukru muta'alliqun bil mazid. Ini kata Imam Ghazali. Kenikmatan Allah itu subhanallah terikat erat dengan syukur kita kepada Allah. Dan syukur kita kepada Allah itu potensi besar, perantara besar agar nikmat itu senantiasa Allah tambah kepada diri kita lah itu. Makanya kata Quran, la in syakartum la azidannakum. Subhanallah. Maka Mbak Pondok, ini kata Walid ya, saya dulu nasihat Walid khususnya bagi pencari ilmu. Sudah, kalau Quran itu sesuatu yang agung, bukan kalau lagi, memang Quran sesuatu yang agung, yang mulia. La yamassuhu illal mutahharun. Ketika kita telah Allah tarik untuk mendekat dengan Quran, diizinkan oleh Allah menghafalkan Al-Quran, itu karunia yang agung, Mbak. Nikmat Allah yang agung.
Jangan sia-siakan. Karena Quran itu agung, mulia, penuh berkah, mubarak. Ketika mubarak, maka yang dekat dengannya akan menjadi orang yang diberkahi oleh Allah. Tempat yang di dalamnya dibaca Quran menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah. Subhanallah, waktu yang dimana waktu itu dibacakan Quran menjadi waktu yang diberkahi oleh Allah. Apapun yang ditempel di Quran menjadi luar biasa. Mohon maaf, tahu kertas putih kosong, ibu-ibu, kertas sudah kita sobek, satu baris kertas kita buang umpama, entah pakai wadah gorengan. Mohon maaf, kadangkala ada kotoran umpama, kita ambil kotoran dengan kertas disobek, betul tidak? Kertas biasa, kenapa? Belum diisi apa-apa. Subhanallah, coba kertas sobekan itu ibu-ibu, ditulis saja Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sequran blag, jangan. Gak usah 30 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Di tulisan itu, di kertas itu, apa yang kita lakukan? Kita ambil, kita angkat. Kenapa? Kertas ini bukan menjadi kertas biasa lagi. Ini luar biasa. Kenapa? Dengan barokahnya tulisan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini kertas ya, jadi mulia, jadi agung. Kenapa? Di dalamnya bukan karena nama Qumil Lailanya, bukan. Subhanallah. Tapi apa? Di dalamnya ada ayat Quran, makna-makna Quran, jadi mulia. Gak berani taruh buku ini di lantai, gak berani disabak untuk wadah gorengan, berani tidak, kita gak berani. Menghormati apa? Bukan menghormati yang nulisnya, menghormati isi yang ditulisnya itu. Apa? Quran. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Mbak Pondok punya buku tulis yang kosong, kadang kita enak aja sobek, subhanallah, betul tidak? Masya Allah. Kadang kita untuk apa, makan gorengan, mau bikin gorengan karena banyak minyaknya, diperes dulu gorengannya, betul tidak? Kadang subhanallah, kadang mohon maaf terbelalai di lantai ya, subhanallah, itu enggak rapi. Kadang kita injek-injek, kita sapu, ya biasa mawon. Tapi coba ketika lagi kita jalan umpama, subhanallah, ada tulisan bismillah, kita angkat langsung, gak berani. Hanya bismillah, satu ayat daripada Quran. Bayangkan Mbak Pondok, ketika Al-Quran 30 juz ada dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Subhanallah. Masya Allah. Akankah Gusti Allah melupakan kita, melalaikan kita, tidak mempedulikan kita? Muhal, gak mungkin. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ada orang yang mengatakan, ngapain hafal Quran, ngapain belajar Quran, orang gak ngerti juga maknanya. Ngaji cuman ngaji tok, gak ngerti maknanya. Gak ada bedanya dengan orang yang gak hafal Quran. Yo bedo. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Bayangannya tadi seperti apa? Seperti kertas tadi kosong, gak ada apa-apanya. Ya sudah, mau kita injak, mau kita apa, kadang kita biasa mawon. Tapi ketika kertas kosong itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim, yang tadinya di lantai gak berani, langsung kita angkat, betul tidak? Tahu ulama besar Bishri Al-Hafi itu, Masya Allah ibu, sebelumnya jadi preman, bahasanya preman lah, subhanallah. Karena Masya Allah sekarangnya jadi wali besar, wali agung Bishri Al-Hafi. Gara-gara apa? Ketika habis subhanallah main lah, bahasanya lagi nakal-nakalnya itu, di jalan nemu tulisan ayat Quran Bismillahirrahmanirrahim, diambil itu ibu, dibawa ke rumahnya, dicuci, dikasih wewangian, ditaruh di tempat yang tinggi. Dari sebab ini dapat hidayah Allah, jadi wali besar Bishri Al-Hafi. Disebutkan Al-Hafi kenapa? Gak pernah pakai sandal, karena Pak malu, ini bumi Allah diinjak. Subhanallah. Selama Bishri Al-Hafi hidup, gak ada satupun binatang yang berani buang kotoran sembarangan daerah itu. Saking menghormati Bishri Al-Hafi yang tadinya orang nakalan ini, gara-gara memuliakan Bismillahirrahmanirrahim,
Allah muliakan Bishr al-Hafi, subhanallah, dengan kemuliaan yang luar biasa. Selama hidupnya ibu-ibu nggak pernah pakai sendal setelah taubat itu. Karena apa? Mengagungkan bumi Allah. Karena yang dipandang Allah, sebegitu hebatnya penghormatannya kepada Allah, maka Allah jadikan makhluk yang lain menghormatinya. Ayam, kucing, apapun gak ada yang berani buang kotoran sembarangan pada waktu Bishr al-Hafi hidup. Kenapa? Takut diinjak oleh Bishr al-Hafi. Makanya pada waktu itu subhanallah, ketika subhanallah cirinya satu, ini Bishr al-Hafi telah dipanggil oleh Allah meninggal. Kenapa? Sudah ada hewan yang berani buang kotoran sembarangan. Maka orang-orang sekitarnya, ini Bishr al-Hafi udah gak ada. Betul, subhanallah. Lah ini awalnya apa? Mengagungkan bismillah, mengagungkan satu ayat daripada Quran. Maha Quran Mbak Pondok, suatu yang agung, yang mulia, yang luar biasa di sisi Allah. Kata hadis Kanjeng Nabi SAW, satu huruf dari Quran itu lebih Gusti Allah cintai dari dunia seisinya. Bahkan seorang ulama menyatakan surga tidaklah indah tanpa Quran. Satu huruf dari Quran lebih indah daripada dunia dan surga. Subhanallah, bagaimana tidak, ini kalamullah. Allah yang menciptakan surga itu, sedangkan Quran kalamullah. Tidak terlepas daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Mbak Pondok ketika lagi belajar Quran, ngafalin Quran, mondok di tempat Quran, ada ujian, kok berat dan lain sebagainya, maklumnya seperti apa? Kitanya lagi meraih cita-cita agung Quran yang luar biasa. Suatu yang agung gak dapat diperoleh dengan cuma-cuma, gimana? Secara sia-sia enggak. Harus ada pengorbanan. Pengorbanan waktunya, pengorbanan hartanya, pengorbanan kesungguhannya. Subhanallah ini. Maka jangan mudah menyerah ya. Subhanallah. Ini saya melebar sedikit dulu ya ibu-ibu ya, khususnya untuk orang yang untuk kita ini sebagai santri, jangan mudah tergoyah hatinya. Ada ujian sedikit lemah Qurannya, diuji sakit lemah semangatnya, jadi diuji sulit hafalannya lemah don, diuji dengan mohon maaf lagi nggak akur dengan teman lemah ini, aduh nggak, subhanallah, diuji bestelannya kurang lemah ini, subhanallah, masya Allah, sesuatu yang agung Quran itu. Dia nggak akan mau kecuali dengan orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh kepadanya. Subhanallah, masya Allah. Mbak Pondok memimpikan menjadi penghafal Al-Quran yang mungkin, subhanallah, tapi nggak ada kesungguhannya. Maka ini nggak ada. Apa ini? Subhanallah. Qurannya juga bisa pilih-pilih, tahu mana orang yang sungguh-sungguh, mana yang cuman main-main. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka ketika kita menghafal Al-Quran harus mau meluangkan waktu. Waktu mainnya terkurangi, waktu tidurnya terkurangi, waktu jalan-jalannya terkurangi. Subhanallah, masya Allah, waktu santainya terkurangi. Kita harus mau mengorbankan itu. Untuk mencapai sesuatu yang agung, yang mulia, harus ada yang dikorbankan. Kita memimpikan menjadi penghafal Al-Quran, cepat hafalannya, subhanallah. Kita pengen mungkin hafalannya, tapi kesungguhannya belum terlihat, semangatnya enggak ada. Diuji sedikit kita lemah, kita pengen menyerah saja. Lucunya ada lagi, kita penghafal Al-Quran, yang namanya ngafalin Quran. Kalau sudah hafal Quran, ketika ngaji ya sudah hafal, nggak usah lihat ya, lihat sesekali untuk melancarkan. Lucunya adalah subhanallah, ketika penghafal Al-Quran tidak mau disimak hafalan Al-Qurannya. Loh, bagaimana ini? Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Orang yang namanya penghafal Al-Quran, ya otomatis dia harus disimak hafalan Qurannya. Kalau nggak pengen disimak, ya ngapain ngafalin Quran? Subhanallah, ini lucu kita itu. Subhanallah, kadang subhanallah
Masya Allah tuh, Masya Allah. Saya pengen hafalin Quran cepat, menjadi hafizah Quran, dapat gelar hafizah Quran. Subhanallah, tapi pengen cepat ngafalin Qurannya, tapi wakalnya setengah-setengah. Subhanallah, diuji di tes hafalannya, gak mau, takut gak mau ujian. Subhanallah, pengennya ngafal, ya susah ini. Qurannya juga tahu mana yang sungguh-sungguh, mana yang main-main. Subhanallah. Yang penting satu Mbak camkan ya, ini kita untuk nasihat bareng-bareng, khususnya untuk diri saya pribadi, subhanallah, dan kawan-kawan semua. Subhanallah, Quran tahu mana orang yang sungguh-sungguh dan mana orang yang main-main. Tapi punten Mbak Pondok, gak akan hasil, gak akan tercapai cita-cita pengen menjadi penghafal Al-Quran yang mungkin kalau gak ada yang mau dikorbankan. Subhanallah, semangatnya, fokusnya, waktunya, tenaganya ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ini mohon maaf ibu-ibu ya, jadi kemana-mana, tapi ini subhanallah, tapi ini mohon maaf subhanallah, untuk semua hal. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, untuk semua hal. Kita sebagai pencari ilmu ya larinya ke sini. Kita sebagai orang di rumah umpama subhanallah, ya harus ada seperti ini, dzahib, gerakannya. Pengen apapun, subhanallah, kita pengen menjadi orang yang benar, orang yang solih, orang yang baik. Ada zahibnya, gerakannya apa? Diawali dengan ngaji, mencari ilmu. Gimana pengen benernya kalau nggak tahu caranya? Lah caranya dari ngaji. Kalau sudah dikerjakan ngajinya, caranya, amalannya, jangan lupa ilah Rabbinya, ikhlasnya karena Allah, maka sayahdin, akan dimudahkan itu. Subhanallah, akan dimudahkan. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin. Subhanallah. Selanjut ayatnya, rabbi habli minas salihin. Subhanallah, Masya Allah. Yang tadi dulu Mbak ya, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Nabi Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Artinya jangan lupakan Allah di setiap gerakan kita. Ingatlah kalam dari Imam Ibnu Athaillah Sakandari, ma tawaffaqa matlabun anta talibuhu birabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu binafsik. Apa yang kau minta tak akan terhalang selama kau memintanya kepada Tuhanmu. Apa yang kita inginkan, kita dambakan, cita-citakan, apapun itu, baik urusan ukhrawi maupun duniawi, tidak akan terhalang selama kita mintanya kepada Allah. Ma tawaffaqa matlabun anta talibuhu birabbik wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsik. Dan apa yang kau minta, yang kamu inginkan, dambakan, tak akan datang selama kau memintanya bukan kepada Allah, tapi hanya mengandalkan dirimu tok. Ini subhanallah. Secerdas apapun kita, sekaya apapun kita, semampu apapun kita, sekuasa apapun kita, jangan pernah mengandalkan diri sendiri karena sifatnya terbatas dan lemah. Andalkan Allah, bersamai selalu Allah. Ini subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka ada quotes-nya di sini saya tuliskan, kekayaan terbesar yang dimiliki oleh manusia adalah saat ia memiliki Allah. Hati yang kaya ketika ia sadar bahwa dia punya Allah. Subhanallah. Ketika sadar dia punya Allah, dia orang kaya. Kenapa? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara terus-menerus. Kenapa? Ada Allah. Kan dipentogakan wonten Gusti Allah. Subhanallah. Kita punya Allah. Ini. Dan kemenangan terbesar dalam hidup adalah apa? Saat kita meraih ridho Allah. Apa arti hidup kita? Kalau tidak ada ridho Allah menyertai dalam kehidupan kita,
Subhanallah. Sedangkan ridho Allah ini kunci keselamatan dunia dan akhirat kita. Allahumma ja'alna minhum. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang salih. Ini doa Nabi Ibrahim. Kepingin punya anak yang salih. Setitel beliau sang Khalilullah, Abul Anbiya julukannya ini. Subhanallah, bapaknya para nabi. Tetap minta kepada Allah doa apa yang ia inginkan. Pada waktu itu Nabi Ibrahim pingin dikaruniai keturunan yang saleh. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Maka ini subhanallah pelajaran bagi kita bersama. Apapun yang sedang kita inginkan, kita ingin lakukan, jangan sampai lupa kepada Allah. Caranya seperti apa? Di antaranya selalu menyambungkan diri kepada Allah melalui doa. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a silahul mu'mini wa imadud dini wa nurus samawati wal ardi." Doa adalah senjata orang beriman, tiangnya agama dan cahaya langit dan bumi. Ketika seorang hamba berdoa, maka seorang hamba ini sedang mengakui bahwa Allah Maha Besar. Dia sedang merendahkan at-tadhallul dirinya di hadapan Allah yang Maha Agung. Maka keadaan seperti ini adalah keadaan yang begitu amat sangat disukai oleh Allah. Dan siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah karena Allah, rafa'ahullah. Allah akan mengangkat derajatnya. Di saat berdoa kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Di saat butuh kepada Allah, saat itulah momen terbaik dalam hidup kita. Makanya dalam kitab Hikam disebutkan momen terbaik dalam kehidupan kita ketika kita merasa bahwa kita selalu dan selalu butuh kepada Allah. Ini dawamu ihtiyaji ilallah. Ini kenapa ibu-ibu kalau orang sudah merasa gak butuh Allah, ini bahaya. Betul tidak? Ini bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Timbul sombong, keangkuhan, gak takut dengan dosa dan lain sebagainya. Kenapa? Dia ngerasa gak butuh Allah. Tapi ketika orang butuh dengan Allah, dia akan ditarik dekat dengan Allah. Ingin melanggar hal-hal yang tidak Allah ridhoi, kita butuh dengan Allah. Nanti kalau Allahnya ghadab seperti apa, Allah yang gak ridho seperti apa. Ataupun kita kepingin ada dambaan yang kita inginkan agar cepat tercapai, kita dekati Allah. Kenapa kita butuh Allah? Karena hanya Allah yang memberikan itu semua kepada kita. Ini la haula wala quwata illa billah. Maka berdoalah. Subhanallah, Masya Allah, thumma Masya Allah, ud'auni astajib lakum. Siapa yang berdoa kepada Allah pasti akan diijabah oleh Allah, meskipun cara pengijabahnya itu beda-beda. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwa subhanallah, ma min muslimin yad'u bid'awatin laysa fiha ithmun wala qati'atun rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Setiap muslim yang memanjatkan doa yang di dalam doa itu tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan tali silaturahim, maka pasti akan diberi oleh Allah subhanallah di antaranya dengan 3 hal ini. Cara Allah mengijabahnya, yang pertama, imma an yu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirati wa imma an yakuffa anhu min su'i bimithliha. Rawahu Imam Malik. Subhanallah, siapa yang berdoa kepada Allah selagi doa itu tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan tali silaturahim, maka Allah akan mengijabahnya dengan 3 cara. Yang pertama, doanya akan segera dikabulkan sesuai dengan harapannya. Ini versi pertama. Yang versi kedua, doanya diijabah,
tapi Allah simpan pengijabahnya di akhirat untuk tambah memuliakannya di akhirat nanti. Subhanallah. Yang ketiga apa? Subhanallah, diganti dari yang lebih baik lagi dari apa yang dia panjatkan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi diijabahnya pasti model pengijabahnya beraneka ragam, bisa sesuai dengan apa yang kita harap, bisa jadi lebih baik dari apa yang kita harap, bisa jadi disimpan oleh Allah fil akhirah. Alam yu'tiyaka, kata sahibul hikam, ketika lisanmu digerakkan untuk meminta, berarti dia hendak memberimu. Subhanallah. Maka ketika lisan kita digerakkan untuk berdoa, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah ya Rabbi, itu tanda bahwa Allah akan mengijabah doamu. Subhanallah. Dalam hadis lain disebutkan, siapa yang mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, maka Allah menyambutnya, sal tu'ta. Siapa yang mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, subhanallah, maka jari Gusti Allah, mintalah, maka kamu akan diberi ini. Subhanallah. No, semono Gusti Allah lauman pisan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kembali lagi di Rabbi habli minas solihin. Ini khususnya bagi orang tua ya. Subhanallah. Ketika orang tua kepingin punya anak yang solih, yang solihah, keturunan dzurriyyah yang solih, yang solihah, maka jangan sampai lupa minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Subhanallah ini. Subhanallah. Terkadang ada orang tua kepingin dia punya anak yang solih, anak yang sukses, doanya enggak ada, usahanya enggak ada untuk bisa menjadikan anak ini sukses. Loh, dari mana ini? Subhanallah. Subhanallah. Kalau kata almarhumah Umi, kepingin punya anak yang solih, wong tuai kudu wakal tirakat, harus ada riyadhahnya, doa terus kepada Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka di antara kunci ilmu yang bermanfaat adalah 3. Yang pertama, subhanallah, orang tuanya mempeng, si anaknya mempeng, gurunya mempeng ini. Subhanallah. Ini subhanallah, kita lagi mencari ilmu. Subhanallah, kepingin ilmu ini bermanfaat, harus punya 3 hal ini. Orang tua kitanya harus sungguh-sungguh dalam doanya, menitipkan anaknya kepada guru, diberikan bestelan rizki yang halal ini. Subhanallah. Si anaknya juga subhanallah harus sungguh-sungguh. Orang tua sudah mendukung penuh, mendoakan penuh, diberikan fasilitas, subhanallah, tinggal dimanfaatkan. Anaknya harus bersungguh-sungguh, ikhlasnya, kesungguhannya, istiqomahnya ini. Orang tua anaknya sudah luluslah, gurunya harus bersungguh-sungguh. Harus ikhlas. Subhanallah, ini kunci ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Maka ini Rabbi habli minas solihin gambarannya. Artinya ketika kita pengen diberi nih anak yang salih, insyaallah semuanya kita akan menjadi orang tua di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Kepingin dikaruniai keturunan yang baik, yang salih, dari diri kita sendiri dibenahi. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Doa, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Tidak sekedar dengan doa, ikhtiarnya, tulusnya, kesungguhannya. Kita tahu ulama-ulama agung, ibu-ibu mbak pondok, Imam Syafi'i itu ulama besar. Subhanallah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Ghazali, Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu semuanya apa itu? Barokah doa ibunya, barokah kesungguhan ibunya. Subhanallah. Kenapa ibunya rata-rata ini anak yatim? Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kesungguhannya luar biasa.
Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri itu dijuluki dengan Amirul Mukminin fil hadis di zamannya. Subhanallah, ahli ilmu, bibitnya para ulama itu. Ketika dulu kepingin mondok, kepingin ngaji, subhanallah, dilihat orang tuanya nggak mampu, subhanallah. Tapi setidaknya kepingin punya keinginan kuat, kepingin belajar, kepingin ngaji. Subhanallah, maka dia bimbang, ini saya kepingin ngaji tapi gak ada sangunya, kasihan orang tuanya ini, subhanallah, bagaimana? Apa saya bekerja saja ya? Subhanallah, subhanallah. Maka ini musyawarah dengan ibunya. Kata ibunya, kamu bekerja gak ridho, sudah, biar mama yang banting tulang. Subhanallah, biar mama yang sungguh-sungguh mencari nafkah, kamu belajar sudah. Doa kalau malam ini ibunya sujud kepada Allah tirakat. Ya Allah, kepingin punya anak yang saleh, dimudahkan caranya, dimudahkan prosesnya. Paginya sampai maghrib nyari nafkah, nenun pakaian, jahit dan lain sebagainya. Ada pekerjaan diambil, uangnya hasil dikirim buat anaknya. Suah pengorbanannya sampai seperti itu. Kepingin punya anak soleh, jadilah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Subhanallah. Imam Syafi'i itu terkenal, subhanallah, fakir, subhanallah, cinta ilmu pengetahuan, hafal Quran umur 7 tahun, umur 10 tahun hafal kitab Muwatta Imam Malik, subhanallah. Dari kecil digendong-gendong, karena dari bayi itu bapaknya telah meninggal, Imam Syafi'i, subhanallah. Di ibunya itu digendong, dibawa ke masjid, di hadapan para ulama ditaruh, minta doa, muter ibunya, mendatangi para ulama-ulama, doakan anak saya, titip anak saya, subhanallah. Satu waktu ini karena belajar butuh sangu ini mah, gimana ini, subhanallah. Apa saya belajarnya mandek saja, pengen bantu mama, gak ridho katanya. Sudah, tugas kamu belajar, subhanallah, biar mama yang ini, subhanallah. Itu sebegitu loh perjuangannya. Pun demikian Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, perjuangan ibunya khususnya luar biasa. Artinya orang tua ketika pengen punya anak soleh harus ada tirakatnya. Teman-teman yang Gusti Allah mau dikorbankan, ada pengorbanan. Sekarang itu sudah beda, kadang subhanallah, kadang mohon maaf ini kadang sudah nggak ada tirakatnya, subhanallah. Nitipin anak kelas purbruk mawon, nggak ada adabnya kepada guru si anaknya, subhanallah. Sudah begitu, subhanallah, kepingin lurukan gratisan baik, kepingin manfaat ilmu hasil, hayhata yo jauh, subhanallah. Masya Allah, aneh zaman sekarang itu, subhanallah, aneh bin ajaib. Kepingin punya anaknya yang solih, ahli ilmu, subhanallah. Sudah nggak ada tirakatnya, doanya nggak sungguh-sungguh. Gulati pondokan gratisan baiklah, padahal mampu, subhanallah. Yo angel, subhanallah, masya Allah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, minimalnya kalau memang, mohon maaf kalau tidak mampu, umpama tirakatnya, sungguh-sungguhnya jaga adab kepada guru-guru si anaknya ini, subhanallah. Saya itu belajar dengan almarhumah Umi ya, masya Allah, beliau itu subhanallah luar biasa ini, subhanallah, masya Allah, masya Allah, subhanallah. Karena seperti ini Mbak Pondok ya, subhanallah, ketidaksopanan orang tua terhadap guru si anak itu menjadikan sebab tidak barokahnya ilmu si anak. Ini yang selalu diwanti-wanti oleh Umi saya, almarhumah Umi saya seperti itu. Makanya punten, saya itu mengambil pelajaran dari almarhumah Umi ya, subhanallah. Dari kecil saya ngaji, subhanallah, ke kampung, mau ke kiai kampung ini, subhanallah, Umi itu sangat menghormati guru kiai kampung. Sampai di mana saya kuliah, saya kan kuliah tahfidz ya, subhanallah.
itu kan ada instrukturnya, bahasnya yang nyimak ngajinya itu. Subhanallah. Kadang jatah simaknya itu Mbak Pondok, subhanallah, per 5 juz itu saya instrukturnya, disebutnya instruktur, guru ngajinya lah ya, subhanallah. Itu umurnya nggak jauh beda dari saya, setahun 2 tahun, subhanallah. Umi nanya, mana gurunya Kumil yang nyimain ngaji Kumil itu? Itu Mi, subhanallah. Sepantaran dengan saya itu dikejar oleh Umi, subhanallah, dikejar, salaman, dicium, dipeluk, subhanallah. Padahal punten, mohon maaf, posisi Umi sendiri itu ya hafizul Quran, mohon maaf. Masya Allah, mohon maaf, Umi saya almarhumah itu subhanallah setiap hari waktu sehatnya 10 juz dalam Quran fis sholah, 3 hari hatam fis sholah itu almarhumah Umi. Riyadhahnya subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Di rumah alhamdulillah ada yang ngaji dan lain sebagainya. Meskipun kecil-kecilan ada pesantren, tapi ketika di Jakarta, subhanallah, mana instruktur Kumil, guru Kumil ngaji? Itu Umi subhanallah lagi makan di kantin, dikejar sama Umi, dicium, subhanallah, dipeluk, subhanallah, ini dikasih bingkisan dan lain sebagainya. Sampai Kumilnya, Mi, biasa mahun sih Mi, gak usah berlebihan. Kataku lah ibu katan, subhanallah, kalau nganggap pembeketan madaran batur biambak Mi, subhanallah, karena ya sepantaran, subhanallah. Kata Uminya, hush, subhanallah, pengen tidak Qur'annya manfaat barokah. Bahkan pun demikian kalau yang ngajar ngaji Kumil lebih muda daripada Kumil, mohon maaf, bahasnya lebih, umpama nasabnya lebih di bawah Kumil, Umi wajib menghormati. Kenapa? Selagi posisinya itu guru, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Makanya instruktur saya itu dari semester 1 sampai akhir itu kenal semua sama Umi, akrab semua. Subhanallah, setiap pulang Umi tipiin ini, subhanallah. Kata saya bahkan, Mi, instruktur Kumil itu kaya-kaya. Kalau ngulang ngaji itu mobilan, tasnya yang merekan, yang branded. Umi kalau saya pulang mau ke Jakarta dikasih bungkusan itu, jaburan-jaburan khas Cirebon. Ya subhanallah, kadang bukena, kadang bahan yang punten kalau kata Kumil, ini instrukturnya itu wong sugi-sugi kabe, nanggoe sapira lah bahasaku, tasnya merekan, ini bahan yang seperti ini subhanallah. Kata Umi mampunya segini. Kalau Umi mampu lebih, akan Umi belikan lebih baik lagi. Umi mampu segini, udah dipakai atau enggak, dimakan atau enggak, yang penting ini tanda Umi berterima kasih kepada guru Kumil yang sudah nyimain ngaji, subhanallah, Masya Allah. Sampai kalau kata instruktur saya, Mbak Kumil sampein ke Umi yang gak usah repot-repot, ibunya malu, ini malu, subhanallah, gak apa-apa Bu, ini Umi kepingin, subhanallah. Kata Kumil, kenapa sih Mi sampai sebegitunya? Kepingin manfaat ilmunya Kumil, subhanallah, sampai sebegitunya. Ya meskipun saya masih biasa mawon ini, tapi barokahnya Umi luar biasa. Ini saya ngomong begini Mbak Pondok, gak maksud bagaimana ya, tapi ini pelajaran. Mungkin kemudahan saya dalam belajar ya, alhamdulillah, subhanallah. Mungkin di antara kuatnya saya menemani mbak-mbak 4 tahun 5 tahun ini meskipun tanpa orang tua, subhanallah. Bahasaiku ya wis dewekan, tapi alhamdulillah ini bukan karena kemuliaan yang ada pada diri saya, tapi saya yakin ini barokahnya orang tua, barokahnya guru, barokahnya almarhumah Umi. Subhanallah, saya nggak bisa apa-apa Mbak Pondok, anak baru kemarin, subhanallah, tapi barokahnya. Karena dari awalnya seperti itu. Kalau saya lagi nelpon ibu-ibu, subhanallah, Mi lagi ngapain? Lagi mau yasin, ping pitu, subhanallah. Untuk apa Mi? Ini hari ulang tahunnya Kumil, hadiahnya yasin ping pitu khusus ambil Kumil solih, sehat, subhanallah. Saking pengen punya anak soleh ya, meskipun saya masih biasa mohon, tapi semoga amin ya rabbal alamin, apa yang Allah Umi inginkan kabul, subhanallah. Tapi sampai sebegitunya ya, karena almarhumah Umi itu termasuk tipe orang tua yang suka mengutarakan cintanya kepada anak. Kalau lagi nelpon itu I love you, Umi itu seperti itu. Umi sayang Kumil, gak malu, kadang saya yang gengsi. Jadi subhanallah, sering kali kalau Mi lagi di mana, lagi di jalan, lagi beli apa, lagi nasi bungkus, subhanallah, buat apa Mi? Beli nasi bungkus 3 bungkus, diniati Kumil mau ujian besok, semoga mudah, subhanallah.
sedikit-sedikit anak diniatkan itu, subhanallah. Ini barokah, ini subhanallah. Saya lihat begitu tuh, ya Allah, ini saking pengen punya anak yang benar, subhanallah, ya meskipun saya masih muridin, tapi semoga apa yang Umi pengenin itu tercapai, subhanallah. Loh, ini gambaran Mbak Pondok, Rabbi habli minas solihin. Seringkali subhanallah, ya subhanallah, kalau yang dekat dengan Umi pasti paham itu. Kadang Umi sedekah, diniati sedekahnya untuk apa? Ya Allah, semoga anak-anak Umi sehat, subhanallah, dengan barokahnya sedekah, belajarnya gampang. Seperti itu, mudah sekali. Maka subhanallah, karena mungkin seumur hidupnya itu sebegitu ya sama anak itu. Jadi sekarang alhamdulillah, lamanya Gusti Allah, saya anak-anaknya gak lupa sama Umi, subhanallah. Pengen ngaji, ini hadiah untuk Umi. Ada rezeki lebih, pengen sedekah, ini hadiah untuk Umi. Subhanallah, ini hadiah. Kenapa? Karena ditanamnya seperti itu. Lah Mbak Pondok, nanti kita akan menjadi calon ibu semuanya, insya Allah. Kepingin anak kita itu terikat dengan kita lewat doa, terikat dengan Allah lewat doa. Subhanallah, ini subhanallah, sampai seperti itu. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa itu. Maka Masya Allah, alhamdulillah, ini sebagai contoh ya Mbak ya. Maka orang tua, maka saya kadang aneh subhanallah, karena saya melihat Umi seperti itu ya. Masya Allah, melihat Mak De, meskipun Mak De kadang galak dan lain sebagainya, tapi subhanallah, beliau subhanallah, Masya Allah. Kalau dulu saya ngaji, umpama dulu di subhanallah, di guru ngaji saya, subhanallah, kalau lagi kemisan itu Mak De-nya bikin pisang goreng sendiri, subhanallah. Kalau yang lain tuh kemisan cuman 500 perak bruk, 1000 perak bruk, subhanallah. Kalau Mak De saya tidak, subhanallah, kadang masak, subhanallah, dikirim sepiring, meskipun sepiring 2 piring, ini dihadiahkan untuk yang ngajar ngaji cucu saya, subhanallah, sampai sebegitunya. Ya mungkin barokahnya seperti itu, subhanallah. Artinya gak plasmur, kepingin punya anak yang solih, anak yang hasil, gak plasmur, ditipakan, subhanallah. Benar-benar ada tirakatnya, doanya, adabnya. Bahkan Umi tuh sering kali seperti ini ya. Kadang saya yang gak usah berlebihan sih Mi, subhanallah. Saya seperti itu kadang, karena waktu di kampus itu saya masih muda-muda, dianggapnya kumil, semudah apapun, dianggap teman. Kalau itu udah ngajar, dah guru, subhanallah, posisinya dihormati, dihargai, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah, itu subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita semua bisa mencontoh akhlak guru kita, subhanallah, akhlak guru kita. Maka gak plasmur itu, subhanallah, gak plasmur, subhanallah. Umi sering mewanti-wanti seperti ini, jangan sampai su'ul adabnya Umi kepada guru anak-anaknya Umi menjadikan sebab ilmu anak-anaknya Umi gak bermanfaat ini. Ada kisahnya Mbak Pondok, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama besar. Sedikit lagi ya ibu-ibu ya, sedikit lagi, subhanallah. Santrinya banyak. Itu subhanallah. Dulu itu sering, jadi zaman dulu, sekarang kan kita kalau bekasnya kiai kita, subhanallah, kita kepingin ngelap barokah, ternyata ada di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kalau di antara adabnya dulu itu, kalau Syekh Abdul Qadir guru lagi makan, muridnya gak berani makan, subhanallah, nungguin gurunya selesai makan. Di antara adabnya waktu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani senantiasa menyisihkan makanan yang gak dihabisin, karena ngerti bahasanya, diadang teng murid-muridnya, subhanallah. Ada salah seorang orang tua murid yang melihat seperti itu, dianggapnya, anak saya di sini kan maunya belajar, dididik, bukan seperti kucing, makan bekasan orang, makan bekasan gurunya, kayak babu seperti itu, subhanallah. Ada orang tua yang seperti itu. Maka orang tua yang melihat ini memprovokasi orang tua lain untuk di sini seperti ini, subhanallah, sampai terprovokasi hingga akhirnya boyong itu anak. Udah, kenapa ini boyong, kata Syekh Abdul Qadirnya? Ya Syekh, saya memondokkan anak itu bukan untuk
supaya ngalap barokah makananmu, bekasanmu, ini, subhanallah. Tapi untuk dididik ngaji ilmu, pengen punya anak yang menjadi ahli ilmu. Kata Syekh Abdul Qadirnya, oh ya sudah, kalau seperti dibawa pulang, insya Allah dapat itu ilmunya, subhanallah. Maka ketika di jalan pulang dites dari A sampai Z, semua pertanyaan dijawab semua, subhanallah. Oh ternyata saya salah paham dengan guru anak saya, ternyata anak saya pintar sekali. Dibalikin lagi ke pondok. Pas dibalikin lagi ke pondok, kata Syekh Abdul Qadir, ya Syekh mohon maaf, saya sudah buruk sangka, mohon diterima kembali anak saya ini. Kata Syekh, bukannya saya gak mau, tapi Gusti Allah telah menutup pintu hati anakmu ini, sehingga gak bisa menerima ilmu lagi. Setelah itu Mbak Pondok hilang semua ilmunya. Si anak dilalahi Kang Woi pintar pisan blas ilmunya beli kanggo. Kang Woi demen banget ngaji mondok, tiba-tiba beli kerasan, tiba-tiba pengen boyong, tiba-tiba bisa ngaji be. Wis subhanallah. Kenapa sih kamu suul adab kepada guru anakmu, punya prasangka buruk? Hati-hati, subhanallah, hati-hati. Subhanallah, kita punya anak, subhanallah, orang tua kita memondokkan anak kita, subhanallah. Maka jaga betul, jangan sampai punya suudzon kepada guru anak-anak kita. Saya pun seperti itu, saya memondokkan adik saya Al-Kautsar, dijaga betul, subhanallah. Jangan sampai saya punya prasangka sedikit pun, meskipun itu buruk, kepada guru adik saya itu, subhanallah. Masya Allah, subhanallah, jaga, subhanallah. Kenapa ini? Suul adabnya orang tua kepada guru si anak menjadikan barokah ilmu, manfaat ilmu di anak tertutup. Maka ini hati-hati, hati-hati sekali, subhanallah. Hati-hati, jaga akhlaknya, jaga hatinya. Maka ini kita, subhanallah, kalau ngobrol dengan orang tua, sesekali itu dikasih pengetahuan, bukan untuk menasihati tapi untuk saling sharing. Karena kuncinya 3 tadi. Kepingin punya ilmu yang barokah manfaat, subhanallah. Kalau saya bukan guru ya, saya hanya teman-teman mbak-mbak pondok semua, kawan sahabat mbak-mbak pondok semua, guru kita semua ya Umi, ya Walid, subhanallah. Masya Allah tuh, Masya Allah. Yang pertama, orang tuanya harus benar ini, benar nafkahnya, pakai harta halal, benar adabnya kepada gurunya. Sedikit pun prasangka buruk itu hati-hati, subhanallah. Kalau enggak cepat dihilangkan, hati-hati ini, subhanallah. Masya Allah tuh, Masya Allah. Karena di antara kunci barokah ilmu, yakinnya si anak dan si orang tua kepada gurunya itu, subhanallah. Ini yang nomor 2, kalau wong tuwes bener, anaknya sing bener, sing mempeng, sing wakal, sing ikhlas, subhanallah. Gak cukup hanya orang tuanya saja, anaknya harus bersungguh-sungguh. Kalau sudah benar tugas gurunya, sing ikhlas, sing nemen-nemen, sing sabar ini, subhanallah. Ya Allah, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah mencari ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Semoga kita punya orang tua yang orang tua ini benar-benar, subhanallah, mendukung kita, mendoakan kita, bisa berhubungan, menjalin hubungan dengan Allah, menjaga adab kepada guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sendiri pun semoga Allah gerakkan, mudahkan, bimbing ke jalan yang benar, yang terbaik. Hilangkan malesnya, hilangkan suudzonnya, hilangkan, subhanallah, prasangka-prasangka yang kurang baiknya, subhanallah ini. Dan kita, ketika kita diamanahi oleh Allah untuk bisa mengajar 1 huruf, 2 huruf, 1 ayat, 2 ayat, bismillah, belajar ikhlas, belajar sabar, sing nemen-nemen yang Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair, wa tammim lana bil khair, wa tammim lana bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin. Allahumma shalli alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.